Barong. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Fajar dan di pagi hari ini dari 102 FM Radio Barong Singaraja Bali. Seperti biasa, acara kita di hari Minggu itu adalah ngopi, ngobrol pintar tentang Widyalaya. Dan yang hadir di pagi hari ini ada Bapak Basek Gunawan didampingi dua orang calon. Calon dari pelanjut beliau sebagai generasi muda, generasi selanjutnya untuk mensosialisasikan apa itu Widyalaya. Oke, selamat datang di studio. Om Swastiastu buat Bapak dan Ibu bertiga ya. Ibunya satu, bapaknya dua. Selamat datang di studio Barong. Semoga apa yang kita bincangkan sebentar lagi itu bermanfaat buat kita semua, buat Hindu, buat Bali, dan buat Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan dulu lagu untuk membuka acara ini. Dan selamat menikmati hingga tuntas nanti. Berisik, bermulut satu dan bicaranya lantang, lidah tertutup gigi tapi bagai terpampang. Oh, manusia berisik, berakal budi tapi terkadang lupa kalau hidup di dunia hanya bertamu saja. Bicaralah secukupnya, tak semua harus terjadi. Berisik, punya hati tapi tak hati-hati, beralaskan logika, sering merasa benar. Bicaralah secukupnya, tak harus berisik. Kutulis lagu ini bukan karena aku merasa paling benar, tapi karena ku rasa kadang ku juga lupa bicara secukupnya. Tangisku pecah lihat langkahmu
Diambang pintuku menunggu, siapa tahu kau kembali. Ku buka lebar-lebar taman untuk kesempatan, mungkin saja kau kembali. Bukankah kemarin kau bilang masih ingin bertemu? Yakinmu penuh kita masih bisa kembali utuh. Entah apa yang buatmu bisa secepat itu menjauh. Sudahkah kau pikir baik-baik? Jika ku tak ada, benarkah tak apa? Jika tak terbiasa, ku jaga pintu terbuka. Diambang pintuku menunggu, siapa tahu kau kembali. Ku buka lebar-lebar taman untuk kesempatan, mungkin saja. Regulasi PP 55 dan juga PMA 56 tahun 2014, kemudian ada PMA 2 tahun 2024. Ya, terakhir dia. Ya, yang terakhir. Seperti yang sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa Widyalaya ini baru berumur sekitar kurang lebih 1 tahun ya, karena PMA itu keluar kalau tidak salah bulan Maret 2024. Kemudian secara resmi migrasi Pasraman formal ke Widyalaya itu sekitar bulan-bulan Juni baru bermigrasi. Jadi pendirian baru proses Widyalaya memang masih sedikit ya. Yang banyak itu adalah migrasi dari Pasraman ke Widyalaya. Ya, jadi masih sangat melekat situasi-situasi atau kesan-kesan Pasraman formal sebenarnya di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini, sekolah Hindu. Kenapa ada pemindahan atau migrasi dari Pasraman formal ke Widyalaya? Ya kan masyarakat tahu sebelumnya Pasraman. Iya, kan? sebelumnya Ini Pasraman. Tiba-tiba berubah menjadi Widyalaya. atau Ya. sekolah formal, Sekolah sekolah yang formal. sama dengan sekolah yang lain. Ya, gitu kan? yang lain betul. Itu. Ya, kalau sesuai dengan akar kata Pasraman itu identik adalah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki asrama, ya cenderung siswanya itu tidak bisa melanjutkan di sekolah umum lain karena harus berjenjang dari Pasraman tingkat TK, SD, SMP, SMA. Artinya kalau dari Pasraman tingkat TK di apa namanya? Pasraman. Di Pratama Widyalaya, Ya. itu kalau masih Pasraman kan hanya melanjutkan ke Adi. Adi ya? Widya Pasraman, ya. Widya Pasraman. Iya. Nah, ini kan sekarang udah berubah ke umum. Ya. Sekali lagi, ini yang harus kita gencarkan untuk Ya. sosialisasi kepada masyarakat. Betul. Silakan Pak, lanjut lagi. Nggih. Setelah itu karena itu adalah pendidikan umum yang berciri di sana pola atau sistem pendidikannya itu adalah 40% agama, 60% umum, sehingga dikatakan sebagai pendidikan umum yang bercirikan Hindu. Kalau di level agama Islam ya itu madrasah. Jadi kita di sini pakai emis, tapi bisa setelah tamat dari Widyalaya ini bisa disekolahkan tempat umum, sekolah umum lainnya. Itu keunggulan dari Widyalaya. Nah, jadi kalau di Pasraman itu identik adalah memiliki asrama dan memang pendidikan di Pasraman itu adalah terbaliknya dari Widyalaya. Kalau di Pasraman itu pendidikan keagamannya 60%, kemudian umumnya itu adalah 40%. Kalau Widyalaya itu kebalikannya, agama 40%, kemudian umumnya 60%. Kemudian kita saat ini masih berpangkalan data di emis ya. Rasanya apa tidak mungkin nanti pangkalan datanya ke dapur Pak? Kalau kita pendidikan keagamaan itu memang diatur kalau diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Iya. itu harus diemis, Oh, gitu. harus diemis. Atau mungkin nanti kita membuat satu pangkalan data Hindu itu maksud tersendiri. saya, Ya. pangkalan data tentang Hindu saja atau kan gitu. Iya. Karena kita di Indonesia itu kan ada 6 agama yang diakui resmi ya. Iya. Di samping sekarang ada aliran kepercayaan. Iya.
Mudah-mudahan, karena itu prosesnya panjang. Iya. Kita membutuhkan suatu anggaran, membutuhkan SDM yang mumpuni terkait itu. Biar kita bisa menyelenggarakan dulu pendidikan ini dari pendidikan dasar TK sampai dengan SMA, kita masih menumpang dulu di EMIS karena memang regulasinya juga belum ada. Karena kalau membuat itu kita harus buat dari undang-undang, PMA dan sebagainya, itu banyak sekali proses sangat panjang. Yang penting kita di sini memiliki lembaga dulu ya soal pangkalan data. Toh juga EMIS ini adalah pangkalan data, adalah pangkalan data singgahan, sebuah mohon maaf ya, hanya bahasanya hanya masyarakat. Ya, itu perbedaannya. Kalau PMA 56 adalah masyarakat yang mendirikan atau kelompok masyarakat. Ya, itu perbedaan. Sehingga pemerintah seakan-akan tidak memiliki andil atau tidak boleh ikut andil dalam hal itu. Itulah dasarnya yang baru saya ingat ya, dasarnya yang membuat PMA 2 ini keluar itu sebenarnya. Oh, berarti untuk merevisi dari PMA 56 tentang pendidikan. Campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah. Jadi seakan-akan PMA 56 ini pemerintah tidak memiliki tugas penuh untuk membantu pendidikan pasraman gitu. Karena di sana adalah didirikan oleh masyarakat. Nah, jadi ibaratnya masyarakat sudah mendirikan, dianggap masyarakat mampu menyelenggarakan pendidikan. Sehingga bahasanya di sini kalau pendidikan pasraman itu adalah pemerintah hanya memberikan dukungan. Ya, kalau ada didukung, kalau tidak ada tidak dukung. Ya, tidak ada apa-apa ya. Nah, ini kalau di PMA 2 tahun 2024 itu jelas ada 3 yang bisa mendirikan: pemerintah, organisasi dan masyarakat. Ya, jadi ini bisa. Jadi kalau di bahasa pemerintah, saya mensosialisasikan terkait teknik terkait dengan pendirian pasraman non formal dengan widyalaya. Jadi masyarakat itu yang pertama yang dimiliki adalah yayasan. Ya. Yayasan yang memiliki bidang atau kegiatan di yayasannya itu adalah ada termuat tentang pendidikan dan kebudayaan. Jadi kalau masyarakat membuat yayasan, diingat bidangnya, jangan sampai lupa di bidang pendidikan dan kebudayaan. Karena kenapa masuk bidang pendidikan dan kebudayaan, nanti yayasan itu bisa mendirikan sekolah dan juga pasraman. Kalau tidak ada di bidang itu, otomatis nanti saat pengajuan tanda daftar lembaga di Dirjen Bima Sindu itu bisa saja dipertanyakan. Jadi yang membuat yayasan ini boleh ya, masyarakat mau dinotaris mau langsung, tapi bagusnya sih dinotaris buatnya ya. Notarisnya bebas, mau di mana aja boleh. Yang penting ingat bidangnya itu ada kegiatan pendidikan dan kebudayaan. Oke, setelah jadi akte notaris, ingat langsung dilanjutkan dengan daftarkan di Menkumham. Ya, agar mendapatkan SK Menteri Hukum dan HAM dia. Kalau dulu itu bahasanya, kalau sekarang udah dipisah ya. Mudah-mudahan bagaimana prosesnya, yang penting nanti kan ada juknis yang akan disampaikan kepada notaris kan. Ya. Itu biasanya notaris lebih tahu dari kita. Iya, kita tinggal menyerahkan aja ke notaris. Yang penting ada SK Menteri Hukum dan HAM itu ya. Jadi 2 itu sebagai dasar yang dimiliki wajib oleh masyarakat awalnya. Kemudian setelah itu kalau mau mendirikan pasraman formal, mau mendirikan widyalaya, yayasan ini harus didaftarkan dulu ke Dirjen Bima Sindu sebagai yayasan yang tercatat di Dirjen Bima Sindu. Kalau tidak tercatat, tidak memiliki kunci lah, ya, tidak memiliki kunci, tidak memiliki password untuk bisa mendirikan sekolah, ya, mau mendirikan pasraman. Jadi daftarkan dulu ke sana dengan syarat pendaftarannya. Yayasan itu harus memiliki sekretariat, ya, sekretariat atau tempat di mana dia berorganisasi itu berada, memiliki domisilinya di mana, kemudian memiliki struktur pengurusan. Kemudian ada lembaga yang mau rencana dibuat. Ya, di ibaratnya mau apa nih buatnya? Mau pasraman formal, non formal, widyalaya. Jadi persiapkan, di sini tempatnya, di sini gedungnya, ada fotonya. Dari foto itu baru diajukan ke Dinas Pendidikan. Ya, kita memiliki tempat sekretariatnya. Ya, kemudian ada struktur organisasinya, kemudian ada domisilinya. Kita baru ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi dimanapun di sini kita sudah sepakat di seluruh Indonesia, walaupun beberapa tahun belakangan Dinas Pendidikan masih belum tahu soal ini ya. Terkait sekarang sudah ada PMA 56 sudah jelas untuk pendaftaran yayasan, agar yayasan itu terdaftar secara nasional sebelum terdaftar secara kementerian masing-masing. Itu disebut verval yayasan ya. Apa yang mau dibuat, baik itu TK atau disebut dengan Pratama Widyalaya, Adi Widyalaya, ya, sampai SMA, atau pasraman formal tingkat TK, SD, SMP sama, itu masih tidak hilang regulasi itu. Jadi kalau masyarakat membuat pasraman boleh, kalau membuat
Widyalaya boleh. Nah, membuatlah proposal-proposal. Nah, kalau misalnya terkait apa teknis proposalnya, yang penting di dalamnya ada latar belakang kenapa membuat lembaga itu. Dasarnya ada analisisnya, analisis kebutuhan dibutuhkan nggak di masyarakat di sana. Kalau analisis SWOT ya, analisis SWOT-nya harus ada. Kalau misalnya tidak ada, misalnya analisis seperti itu, nanti tim visitasi akan ada keraguan. Jangan sampai sekolah yang didirikan ini 1 bulan 2 bulan sudah tutup karena potensi siswanya nggak ada. Ya, jadi potensi yang dimaksud di sini adalah potensi sarana prasarana ada, potensi siswa, potensi keamanan. Ya, jangan sampai mendirikan sekolah terus dibakar sama masyarakat, kan ini bahaya. Gitu ya. Sebentar Pak Ustadz. Ya. Tadi kan Pak menyampaikan kalau masyarakat ada minat untuk mendirikan. Ya, betul. Dan pendidikan yang ada di sekolah formal. Jadi anak-anak SD itu masuk ke peseraman, ditambahkan pendidikannya, baik itu 1 minggu sekali maupun 1 minggu berapa kali. Ada kita mengeluarkan sertifikat sebagai pendukung pelajaran agama di sekolahnya. Nah, kalau Widyalaya Pak, kalau Widyalaya ini sekolah sudah formal, ya sama seperti SD, sekolah umum. Ya, sekolah umum. Kalau misalnya kajian analis SWOT-nya, kalau di desa itu ada 5 SD misalnya, kalau membangun sekarang Adi Widyalaya, ini yang disebut dengan analisis yang kurang tepat. Jadi jangan buat SD, jadi buat SMP kalau ada SMP-nya. Kemudian kalau ada SMP di desa itu, jangan buat SMP, buat SMA-nya. Ya. Kemudian analisis yang paling masuk lagi itu timnya harus mengkaji nih. Ya, kalau misalnya anak-anak SD yang ada di sana banyak usia SD yang nggak masuk, ya misalnya karena ada benturan biaya, kemudian karena jarak yang jauh, minimal 10 aja atau 15, kita bisa buat Widyalaya. Karena kajian itu kita harus cari datanya dulu. Oh, ini ada 15 siswa yang tidak mengenyam pendidikan. Walaupun sudah ada 5 SD di sana, tapi kita punya bukti bahwa ada sekitar 10 atau 15 orang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan. Itu boleh kita dirikan sekolah di sana. Jadi harus jelas analisisnya, harus ada tanda bukti bahwa kita memiliki dukungan di sana. Dukungan dari ini siswanya ada. Sama seperti saya waktu mendirikan Dhamma Kumara, sana walaupun ada sekolah negeri ya, negeri pembina, tetapi di bagian-bagian jauh-jauh atau di pelosok-pelosok desa itu justru siswanya masuk keluar desa, tidak ke desa. Karena apa? Alasannya jauh ke TK ini. Akhirnya dengan alasan analisis itu saya membuat TK bersama Pemdes dengan desa adat. Akhirnya setujui hire sekarang siswanya sudah banyak. Nah, nanti yang ke depan analisis SWOT ini itu yang dimaksud. Jadi pertama tempatnya ada, calon gurunya ada, sarananya ada, calon siswanya ada. Kemudian yang terpenting selama 1 tahun dalam PMA itu adalah persiapan anggarannya. Karena nanti dalam PMA 56 ini ya PMA 2 nih, masyarakat atau yayasan harus bersedia membiayai sekolah itu minimal setahun. Ya, tidak boleh minta anggaran ke Dirjen Bima Sindu. Ini maksudnya apa? Harus dilihat dulu komitmennya. Benar nggak bisa jalan sekolah ini? Jangan sampai 3 bulan, 4 bulan sudah bangkrut hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Jadi yayasan harus punya modal nih juga. Modal awalnya minimal di sana sudah ada sarana prasarana permainan dalam, permainan luar, gedungnya ada, kemudian dananya sudah ada. Jadi harus buat di rekening itu minimal tercatat ada 10 juta ya, 10 juta kalau kemarin minimalnya. Itu harus ada tercatatkan di rekening yayasan sebagai modal awal itu ya. Jadi sudah SWOT tadi karena di perkembangan masyarakat. Jadi berapa rentangan usia yang hamil, yang melahirkan, yang usia produktif berapa, itu harus dicek. Jadi dalam proposal pendirian sekolah maupun pasraman maupun Widyalaya itu ada datanya di sana, nanti kita tampilkan. Data yang kita ambil melalui kantor dinas, di sana ada perkembangan usia kelahiran, perkembangan ibu hamil, perkembangan usia produktif. Jangan sampai satu Banjar itu semua sudah tua-tua tidak produktif. Jangan mendirikan sekolah di sana. Siapa yang sekolah? Siapa yang sekolah? Boleh buat peseraman, Pak. Jadi buat peseraman non formal boleh. Ya, ini non formal ini kan ada banyak. Ada bale, ada yawana, ada werde. Nah, kita buat werde. Werde itu khusus yang tua-tua, Dharma Gita, Gegitayan, itu boleh. Potensi yang di sana kita buat. Nanti kalau mau buat sekolah TK, SD, SMP, kalau usia produknya sedikit di Banjar itu atau di desa itu, jangan buat Widyalaya. Buat peseraman aja, peseraman werde gitu ya. Nah, itu lebih bagus kayaknya gitu ya. Jadi kita lihat analisisnya di sana, kemudian kebutuhan pokoknya mendirikan sekolah itu ada wajib rekomendasi. Nah, rekomendasi pertama dari pemerintah desa. Ada struktur organisasi di dalamnya, kemudian ada rencana kurikulum yang dibuat, ada rencana pembelajaran, kemudian ada
anggaran ya, ada definisi anggaran di bawahnya. Jadi yayasan di anggaran sudah punya anggaran segini-segini untuk pengelolaan. Jadi sudah ada kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kalau tidak ada rekomendasi dari kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten, itu seakan-akan membatalkan izin yang akan keluar dari Dirjen Bimas Hindu, karena yang paling terdepan dari Dirjen itu Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten. Ya, di bawah kan dapun-dapurnya hanya di Ya. kabupaten ujungnya. Ya, jadi setelah kita mengajukan proposal ke kabupaten membentuk tim. Ya, membentuk tim visitasi. Dilihat ke sana seken yang ada di mana tempatnya, calon siswanya ada apa tidak, sarana prasarannya ada apa tidak, SDM-nya apa tidak, ada apa tidak. Setelah dicatat semua ada, dibuatkanlah rekomendasi. Nah, dibuatkan rekomendasi, lanjut proposal dibawa rekomendasi ke provinsi. Ya, ke provinsi. Nah, provinsi biasanya itu akan menindaklanjuti apapun hasil rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten. Kalau misalnya dia ada yang meragukan, dia harus turun. Kalau misalnya sudah tepat atau sudah dipercaya, tidak perlu turun. Ya, karena di sana boleh turun, boleh tidak. Oke, setelah misalnya anggap sudah lengkap lah, dipercaya, keluarlah rekomendasi Kanwil. Setelah ada rekomendasi Kanwil dan Kementerian Agama Kabupaten, baru bisa dibawa ke Jakarta. Dibawa Dirjen Bimas Hindu. Nah, Dirjen Bimas Hindu sesuai dengan regulasi sebelumnya, dia juga akan turun nanti setelah proposal diterima, turun untuk melakukan visitasi. Ya, dan melakukan visitasi untuk melihat kesiapan pembelajaran. Biasanya itu dalam sesuai regulasi adalah 3 bulan, Pak ya. 3 bulan dari pengajuan itu maksimal. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 3 bulan. Jadi dia harus turun melakukan visitasi untuk melihat benar nggak yang di checklist izin pendirian harus ada bukti visitasi. Ya, kalau sekarang misalnya kemarin ada pembahasan bahwa cukup visitasinya di kabupaten saja, jadi Astungkare mudah-mudahan itu bisa. Ya, juknisnya sedang belum ditetapkan. Jadi ke depan yang visitasi cukup Kementerian Agama Kabupaten. Ya. Mudah-mudahan itu untuk tingkat SD, TK, SD, SMP. Kalau untuk di SMA itu adalah Kanwil yang Dirjen Bimas Hindu di Jakarta cukup memberikan izin pendirian dan operasional berdasarkan visitasi dari Kementerian Agama Kabupaten dan provinsi. Nah, dikeluarkanlah izin operasional dan sekaligus biasanya tanda daftar lembaga sekolah itu. Ya, jadi perjalanan lumayan cukup ya, cukup menantang ya. Tapi terus ada perubahan dibandingkan dulu PMA 56 itu jelas ya. PMA 56 dulu saya masih mendirikan Pasraman, bahasanya Widyalaya dulu masih Pasraman. Benar-benar ketiga-tiganya visitasi, turun ke bawah dari Kementerian Agama Kabupaten, ada Kanwil juga turun, Dirjen Bimas Hindu juga turun. Tiga-tiganya nih hanya mengeluarkan izin pendirian dan operasional. Nah, sekarang sudah ada perbaikan-perbaikan nih, cukup. Kalau dari TK, SD, SMP yang memvisitasi adalah kabupaten, Kementerian Agamanya. Kalau SMA, Kanwil. Mudah-mudahan itu berjalan nanti ke depan dan memudahkan kita. Saya kira itu lumayan panjang ya kalau kita mau mendirikan, tapi itu sebuah tantangan yang membuat kita memiliki pengalaman. Di sana kita dinilai oleh pemerintah keseriusan kita. Jangan mudah-mudah mendirikan, ya mudah juga bangkrutnya gitu ya. Tapi ini adalah tantangannya, adalah jawabannya ini adalah masa depan bangsa. Iya, masa depan bangsa. Iya, betul. Ini jelas harus serius gitu Iya. ya. Maka saya berharap nih dua bapak ibu nih dia lebih serius lagi ke depan Iya, gitu ya. betul. Gitu ya. Oke, Bapak saya udah panjang gitu ya. Iya. Tapi masih banyak yang perlu dijelaskan kalau Iya, masih betul. itu masih juga. Gitu. Batang sapi pagi berpanganan itu ngadat peninggalan ani tusing sida tahan nangeh mata yening ingat kenangan pindah sobat tahu untuk kekini tusing kerasa
Padini mepanganan hidup ngadat peninggalan ani tu sing sida nahan nangih mata yening inget kenangane pindah Sobat tahu untuk ikut kene tu sing kerasa ni ketua Sobat tahu untuk ikut kene tu sing kerasa ni ketunastian wanta kejujuran wanta ketulusan abang airaga tu sing bebalasan Tadi yang saya sampaikan ada Pak Agus dan Bu Ayu ya, yang mendampingi Pak Pasek. Beliau itu punya rencana ya, bahkan udah proses untuk mendirikan Widyalaya ya. Sebelum ke Bu Ayu, ke Pak Agus dulu ya. Oke, ke Pak Agus. Oke. Pak Agus bisa ceritakan kenapa tertarik pada Widyalaya ini gitu ya.
atau bagaimana tuh sampai bisa tertarik, bisa merencanakan seperti itu dan apa tujuan ke depan? Silakan Pak. Ya, santai saja. Baik, terima kasih sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya dari Pak Fajar ya. Iya. Jadi apa sih alasannya untuk mendirikan Pratama Widyalaya sih yang terutama keinginan kami bertiga sebenarnya. Ada lagi satu teman kuliah Tiang di S2, namanya kan Bu Ketut Trinadi. Beliau selaku ketua yayasan, yakni Yayasan Tresna Ulas Asih yang didirikan di Desa Busungbiu. Jadi sebenarnya ini gagasan beliau sih, gagasan utama dari beliau, Ibu Ketut Trinadi. Jadi yang awalnya itu beliau menghubungi Ibu Ayu. Jadi beliau menghubungi Ibu Ayu untuk bagaimana kalau kita mendirikan TK seperti itu. Jadi TK-nya itu tidak TK yang umum, jadi TK yang berbasis Hindu. Seperti yang dikatakan beliau itu adalah untuk memajukan yang dari bawah dulu. Kalau kita lihat kan sekarang ini sekolah-sekolah Hindu itu yang di perguruan tinggi seperti universitas seperti itu. Dan di bawah perguruan tinggi pun seperti SMA, SMP, SD itu menanam nilai-nilai agama Hindu seperti itu. Seperti itu sih cerita awalnya. Kita ini bertiga, terutama saya diarahkan sama Ibu Ayu juga untuk membantu beliau. Sejujurnya kalau bisa dibilang Tiang sendiri berdua ini tidak ikut anggota yayasan, cuman karena kita kenal profesinya ada masuk. Iya. Kalau di yayasan kan ada nanti tenaga profesionalnya. Berarti dari profesionalnya Pak Agus dan Bayu itu. Iya. Ini lebih begini, tidak ikut ini merasa tidak memiliki tapi langsung terjun untuk membantu. Itu lebih. Jadi sebenarnya kita berdua ini tidak ikut di yayasan sebenarnya, tapi memang keinginan kita juga sama sih. Karena latar kita juga sama, dari lulusan S1 kita berdua, dan kita bertiga sih, ibunya di STKIP, kita berdua dari Stampu Keturunan Singaraja, kan latar sama-sama memiliki latar agama Hindu. Jadi gimana tidak kalau kita harus apa sih yang nggak bisa kita lakukan kalau kita itu kan lulusan agama. Iya, apa yang mesti dapat, yang dapat kita lakukan untuk anak-anak kita, generasi kita. Sama seperti Bu Ketut banget. Iya, betul. Jiwa sosialnya besar banget. Dan saya juga seperti yang tadi sampaikan di awal, saya kepingin ada fase berikutnya, dan Anda sudah bersambut fase ini, ada Agus, ada Ayu, dan Bu Trinadi itu kan. Itu walaupun mungkin lambat perkembangannya, andaikan itu sama dengan bom. Tujuan dari Bu utamanya dan mengajak kita berdua untuk membantu beliau di yayasan. Jadi tujuannya memang untuk lebih mengabdi ke masyarakat nantinya, jika sekolah ini akan astungkare bisa tercapai di bulan Juli, Pak Masa ya? Juni peserta didik baru itu. Jadi astungkare nanti kita akan membuka di Busungbiu, di desa Busungbiu tepatnya, yakni Pratama Widyalaya Widya Chandra namanya. Saat ini kita sedang menggagas, terus berproses ini. Jadi terus saja berproses. Kemarin kita sudah menjajaki tempat, sarana dan prasarana juga masih kita pikirkan ke depannya, anggaran dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin selanjutnya mungkin bisa diceritakan sih sedikit alasannya dari Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Oke, terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya Pak Fajar. Jadi Niki yang juga baru pertama kali mengikuti kegiatan seperti Niki. Kalau nggak dari Pak Pasaknya juga. Saya juga dari kemarin menghubungi Pak Pasak, siapa besok, yuk kita ajak lagi yang lain gitu. Jangan kan bukan bosan sih sama Pak Pasak. Kemarin kita nodong-nodong, tapi saya juga sampaikan sekarang untuk minggu depan kita off dulu ya. Untuk wayang saya mau pulang dulu ke Sultan. Silakan Bayu. Ya mungkin sudah
sudah dijelaskan sebagian besar dari Pak Agusnya. Mungkin kalau nggak dari anak-anak muda juga kita bangun, kalau nggak dari kita, mungkin ini kalau nggak dari Bu Ketut Trinadi juga mungkin yang nggak terjun ke membangun sekolah. Tapi sudah ada kok dari dalam pemantiknya aja Bu Trinadi kan. Barang kompor rak letak cur tinggal gitu. Kalau mungkin kalau nggak dari Ibu Ketutnya juga, mungkin jiwanya ibunya juga ada, karena beliau juga sering membantu orang gitu Pak. Kalau yang lihat juga ibunya juga semangat, kalau nggak dari ibunya juga semangat, yang sama Pak Agusnya nggak bakalan semangat ya Kenten. Ya ini kan mungkin harapan Tiang untuk kedepannya untuk masyarakat. Mungkin kalau kata Pak Pasek juga tadi sudah dijelaskan, untuk yang mau berminat juga membangun sekolah, ya tidak berminat kan dari dalam hati juga kita harus Sekedar saran ya buat ibu bapak berdua yang buat ini. Ini suaranya. Bapak ibu berdua ya, ini kan sudah melangkah kan, berarti kan sudah sosialisasi kan, Sosialisasinya maksudnya Ke seperti masyarakat. ke masyarakat. Gitu. Jadi untuk ke masyarakat yang berproses Ibu Ketutnya, ya. Yayasan Jadi ya? yayasan. Jadi beliau masih mengumpulkan bagaimana pemetaan anak-anak yang ada di Desa Busungbiu yang bisa dibilang belum mengenyam pendidikan TK. Jadi karena kan bisa dilihat di Desa Busungbiu itu adalah kalau dibilang sekecamatannya itu banyak desa. Jadi kemungkinan masih banyak anak-anak yang belum bisa mengenyam pendidikan. Kalau saya lihat Busungbiu luas sekali itu. Iya, luas betul. banget. luas sekali. Iya. Itu ya. Pasti Kalau, banyak itu. Yang sekarang sudah ada TK umum ada berapa? Baru satu kalau Tiang lihat. Baru satu. Ya kalau sepengetahuan saya. Itu kan kalau kita lihat sebagai pasar, itu pasar yang luar biasa kan, Iya, betul. itu mestinya. Tapi kalau kita lihat sebagai pengabdian, tempat mengabdi yang sangat mumpuni untuk itu, gitu ya. Gitu. Sehingga kesempatan buat Pak Agus dan Bu Ayu serta Yayasan Widya Chandra. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin ada yang lagi Pak Agus. Yang untuk masyarakat Hindu terutama, mungkin ini juga gagasan kami bertiga, Bu Ketut Trinadi bersama Ibu Nipudoya Hepiana dan bersama Tiang Agus Aditya, punya harapan untuk kedepannya masyarakat khususnya di Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu dan di luar kecamatan tersebut mohon dukungan agar dan doa restu agar apa keinginan baik kami kedepannya bisa tercapai. Itu saja sih. cukup. Oke, Pak Setiara Warung, ini ya generasi fase berikutnya ada Agus dan Ayu ya yang hadir di studio kali ini. Sebelum lanjut kita dengarkan dulu Leong Sinatra untuk kita simak bersama. Ada kamu, aku biasa sing tepuk kamu rindu, mirip bulan biasa bareng-bareng. Setiap detik, setiap menit, setiap jam terus berjalan, itu masih bisa raga bertahan. Yen ben mani kamu bilang aku masih menghilang, tetap ingat, tetap simpan di hati, tetap
semangat, tetap berjuang, tatap jam masa depan. Walau perih terasa menyakitkan, aku jagamu, tetap sejalan. Ku simpan kamu, kau simpan aku, tetap di hati. Ada sing ada aku ben mani, ada sing ada di sisen kamu. Tetap jalanan hidup cara biasane. Yen kamu rindu kangen jak aku, kenanglah aku lewat lagu. Lagune biasa selesai gandeng aku. Ben mani kamu hilang, aku masih menghilang. Tetap ingat, tetap simpan di hati. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap jam masa depan. Walau perih terasa menyakitkan, aku jagamu, tetap sejalan. Ku simpan kamu, kau simpan aku, tetap di hati. Ada sing ada aku ben mani, ada sing ada di sisen kamu. Tetap jalanan hidup cara biasane. Yen kamu rindu kangen jak aku, kenanglah aku lewat lagu. Lagune biasa selesai gandeng aku. Ada sing ada aku ben mani, ada sing ada di sisen kamu. Tetap jalanan hidup cara biasane. Yen kamu rindu kangen jak aku, kenanglah aku lewat lagu. Lagune biasa selesai gandeng aku. Lagune biasa selesai gandeng aku. Lagune biasa selesai gandeng aku.
segarkan jiwa yang dulu pernah rapuh kini bertambah rapuh, indah dinyalain beli. Apa mungkin sang waktu berputar kembali, mengembalikan akan adika pelukan kembali. Sangat sulit untuk ungkapkan dengan kata-kata, dan hanya bisa terdiam, terpaku, dan menyesal dengan kenyataan. Balikan dan terus hari ini, sampai kapanpun balik simpan ini, menatap barangkali hidup kerasa mati. Sekian balik singkuat jalani, kau tak akan pernah bisa terganti. Yang ada itu sayang, berbohonglah. Sangat sulit untuk ungkapkan dengan kata-kata, dan hanya bisa terdiam, terpaku, dan menyesal dengan kenyataan. Balikan dan terus hari ini, sampai kapanpun balik simpan ini, menatap barangkali hidup kerasa mati. Sekian balik singkuat jalani, kau tak akan pernah bisa terganti. Yang hari itu sayang, berbohonglah. Walau akhirnya beli aman, kau berbohong. Di program kita Bincang Ringan dan Ngopi ya, ngobrol pintar. Yang pintar-pintar datang ke sini. Ada Pak Agus, kemudian Bu Ayu dan Pak Rasa Gunawan. Sebenarnya ini para muda yang luar biasa ya. Kalau saya pernah baca di sebuah kitab suci, entah apa itu ya, entah apa itu ya, kitab suci itu menunjukkan bahwa selagi masih muda, seperti halnya ilalang, bekerjalah
agar bisa membuat masyarakat itu menjadi lebih baik. Entah seperti apa kalimat, ini saya menginterpretasikan begitu gitu ya, entah kalimatnya seperti apa itu. Saya pernah ketemukan itu. Nah, Bapak berdua, Pak Agus dan Ibu Ayu itu muda sekali gitu kan. Nah, kalau Pak Kasa masih lebih tua kalau dibanding saya ya. Saya paling kali tiganya Anda itu. Gitu ya. Makanya selagi muda, manfaatkan apa ilmu yang Bapak Ibu dapatkan S2 di STAN Kultural kan. Kalau saya saya lebih dari S2 kan, SD, SMP, SMA. Udah sempat. Ya, itu lebih manfaatkan itu sekarang gitu kan. Semoga apa yang Bapak Ibu berdua sampaikan pada masyarakat dapat ditularkan, dapat dibiarkan sehingga ke depan generasi kita itu menjadi harapan sesuai dengan yang harapan dan lembaga kita di PHDI gitu kan. Baik Bapak Ibu bertiga ini ya. Ini sesi yang terakhir kita akan ya. Mungkin saya mulai dari Pak Agus dulu atau Bu Ayu, apa yang Bapak Ibu sampaikan sebagai penutup acara ini gitu. Sebelum Pak Pasek ini Pak Pasek bisa tangan panjang gitu ya. Iya. Silakan Pak. Jadi statement penutup dari Tiang yakni adalah jangan lupakan rumah kita. Kita lahir di Hindu, hidup sebagai orang agama Hindu, mati juga sebagai orang agama Hindu. Ini luar biasa ya. Lahir Hindu, besar Hindu, mati di Hindu. Iya, peduli apapun tentang cerita orang lain, kita tetap seperti ini dan melangkah tetap di Hindu. Wah, Pak Bu Ayu gimana? Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin sebagai penutup, mungkin sebagai generasi muda, mungkin yang akan membangun sekolah juga, mungkin semangat karena kita menjadi orang agama Hindu itu sangat bekal hidup sih sebenarnya sampai. Kalau saya agama Hindu itu beragama yang paling adem luar biasa. Betul. Iya, Betul. Mungkin ya kita sebagai anak muda tetap semangat dah untuk membangun apa yang kita inginkan. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Itu dua, Bu Ayu dengan Pak Agus ya. Berikutnya nih Pak Pasek ya. Silakan Pak Pasek. Siap, terima kasih Bung Fajar dan juga di live Radio Barong, siapapun yang masih menonton video ini. Saya sekali lagi seperti yang sering saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa kita buktikan kecintaan kita terhadap agama Hindu yang kita anut dari kecil maupun yang baru bergabung ke Hindu dengan ikut campur dalam pendidikan Hindu ya, mensukseskan pendidikan Hindu. Ayo dukung lembaga-lembaga pendidikan Hindu baik formal maupun non formal, baik itu pasraman, baik itu widyalaya maupun perguruan tinggi Hindu. Ayo sekolahkan anaknya di sana. Tidak saja menyekolahkan anaknya, berikan saran dan masukan kepada lembaga tersebut. Karena kalau sebuah lembaga yang maju, yang sukses tanpa masukan dari masyarakat pengguna pendidikan itu pun maupun yang tidak pengguna, saya kira tidak akan bisa maju. Karena sebuah masukan dan saran itu penting sekali. Saran dan masukan itu penting sekali. Tanpa, kalau saya menganggap ya, kalau tidak ada masukan dan saran kritikan, dianggap kita ini tidak ada gitu jadinya. Seakan-akan seperti gamang ya. Jadi kalau ada saran masukan itu membuktikan bahwa diri kita ada, bahwa kita diperhatikan, kita dicintai. Maka kami meminta kepada masyarakat, mari berikan masukan dan saran kepada kami lembaga pendidikan yang ada di Buleleng maupun yang ada di Indonesia pada umumnya. Karena sudah tersebar nih, hampir semua provinsi sudah ada widyalayanya, yang ada masyarakat Hindunya terutama. Yang tidak ada mungkin tidak ya. Ayo masukkan anaknya, sekolahkan anaknya di widyalaya, TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Kita di Buleleng ada Staf Perguruan Singaraja, ada STKIP, kemudian ada UHN Ide Bagus Sugriwo, ada Universitas Hindu Indonesia, ada juga Staf Amlapura. Itu silakan dipergunakan atau dimanfaatkan fasilitas pendidikan itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan generasi kita dari generasi ke generasi. Agar seperti saya sampaikan tadi, agar generasi kita ini tidak acuh tak acuh terhadap agamanya sendiri, terhadap negaranya sendiri. Karena dalam agama Hindu, kita dalam Menawa dan Sastra diingatkan bahwa harus menjalankan dharma agama dan dharma negara. Nah, di sini yang kita sudah agak terkikis ya, dharmanya itu. Dia justru tidak peduli dengan agama dan ajarannya, terus tidak peduli dengan negaranya, mengagung-agungkan. Iya, mengagung-agungkan dari luar. Ya, ini jangan kita justru terbalik ya, mengagungkan budaya dan agama luar.
yang justru belum cocok untuk di Indonesia, belum cocok untuk di Bali. Nah, di sini di Empu Kuturan kita sedang digodok untuk menjadi Warteg Kuturan. Agar Warteg Kuturan dalam hal ini adalah kita tidak meninggalkan apa yang ada, tetapi tidak menolak apa yang datang. Ya, jadi kita jadikan satu. Warteg Kuturan itu seperti itu. Jangan sampai kita warteg yang lain. Warteg yang lain justru ada yang bilang tinggalkan apa yang ada, terima apa yang datang. Masalah. Atau terbalik, ada terima apa yang ada, tolak semua yang datang. Ini juga tidak baik. Ya. Bagaimana pun kita harus menerima kemajuan. Ya, menerima perubahan kemajuan. harus bisa terima. Tapi ya perubahan itu jangan sampai meninggalkan landasan. Ya, meninggalkan Boleh landasan. tinggal landas, tapi Mendarat juga kayak pesawat. Sepintar-pintarnya burung terbang akan juga menghinggap nanti di pohon kan gitu ya. Jadi jangan kita melupakan apa yang sudah kita, cara bahasa Bali ini tamu ya, yang kita sudah terima sejak dulu. Tradisi budaya Bali itu jangan ditinggalkan. Hindu cara bersembahyang, cara berritualnya gimana jangan tinggalkan. Kalau ada paham-paham lain masuk itu juga jangan diabaikan. Bisa saja diakulturasikan sama konsep Warteg Kuturan yang mempersatukan semua sekte yang ada di Bali waktu itu ya. Kalau nggak salah 7 apa 9 disatukan. Nah, itu juga sama seperti teknologi sekarang. Kita punya kebiasaan nih di saat ini. Dengan teknologi informasi kita padukan. Nah, di Widyalaya inilah nanti betul-betul mematangkan catur guru sama dharma agama dengan dharma negara. Ya, itu. Oke, itu saja dari statement dari saya. Mudah-mudahan para penonton dan pendengar Radio Barong dimanapun berada, kembali saya ingatkan, ayo kerjasama, sadari bahwa kita punya tugas sebagai umat Hindu untuk memajukan Hindu dan tugas sebagai warga negara untuk menjaga negara kita. Terima kasih. Oke, dengan demikian berakhir sudah sampai di sini sosialisasi Widyalaya yang disampaikan tentang tata cara tata kelola pendirian Widyalaya oleh sumber kita Pak Gunawan, dibantu Pak Agus dan Bu Ayu dari Yayasan Tresna Olah Kasih Desa Busur-Biu, Kecamatan Busur-Biu, Buleleng. Dari Studio Barong, tim kreatif Radio Barong, saya Fajar, dan tim teknis yang kali ini diwakili oleh Harta Wijaya, undur pamit untuk jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Santi.